Selamat pagi Bapak atau Ibu HRD dan tim rekrutmen Flutter Engineering di Stockbit and Bibit. Perkenalkan, nama saya Erman Sibarani. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk menjadi salah satu programmer Flutter Engineering di Stockbit and Bibit. Nah, saya langsung saja, saya setelah menyelesaikan task atau proyek kecil yang diberikan oleh Stock and Bibit, yaitu menyelesaikan proyek analog clock atau jam analog, di mana dalam proyek ini menampilkan analog clock tanpa menggunakan external package, dan juga dapat membuat sebuah settingan alarm, dan dimana ketika alarmnya aktif akan menampilkan notifikasi yang dimana notifikasi itu akan tampil ketika apps-nya tertutup. Nah, ketika notifikasi itu diklik akan menampilkan balik ke apps dan menampilkan jam alarm sumbu X dan sumbu Y yang sesuai dengan settingan alarm yang dibuat. Nah, rules pengerjaan itu menyelesaikan selama 3 hari dan juga membuat sebuah struktur code yang bagus dan dapat dipahami, dan juga membuat memilih salah satu state management dari keempat state management ini, yaitu provider, block, getX, dan riverboat. Nah, di mana di project yang saya bangun yaitu menggunakan getX. Baik, langsung saja saya ke projectnya. Nah, berikut project yang telah saya bangun menggunakan state management yaitu getX. Alasan kenapa saya memilih getX adalah getX bukan hanya sekedar state management, di mana getX adalah salah satu framework micro framework. Nah, banyak function-function yang dapat kita gunakan seperti kayak get binding, get dialog, dan get back dan lain-lain. Itu sangat membantu dalam pengcodingan menggunakan Flutter. Langsung saja, ini desain pattern dari getX tersebut, di mana di dalam sebuah lib itu ada folder app. Di dalam folder app ada 3 folder, yaitu data, modules, dan root. Di mana data itu harusnya adalah sebuah kelas yang dapat menampung sebuah data yang dapat diproses, yang akan diproses. Nah, juga di dalam modules adalah menyimpan sebuah page atau package yang kita buat, yaitu ada di mana page yang saya miliki hanya ada satu, yaitu home. Di dalam folder home itu ada beberapa folder, yaitu bindings, controllers, dan views. Di mana bindings adalah salah satu kelas yang dapat akan ngebinding controller yang kita gunakan dalam page tersebut. Nah, di sini saya menggunakan controller, yaitu home controllers yang akan digunakan di page home view tersebut. Nah, kalau kita lihat views, itu akan yang akan dijalankan adalah home view dan memanggil induk dari get view home controllers. Itu kenapa kita harus ngebinding controllers tersebut. Nah, dalam page home ini yang pertama kali kelas yang dipanggil adalah home view. Kenapa? Karena di main itu udah kita inisialkan app atau root yang akan dijalankan pertama kali. Nah, jadi kalau kita intip, di mana di root ini akan inisial yang digunakan adalah memanggil root home. Nah, root home ini memanggil menggunakan page, yaitu home view. Itu kenapa ini akan dijalankan ketika widget full binding dijalankan, notification service dijalankan, dan juga menjalankan run app.
ketika run m jalankan itu akan mencari melihat initial root yang digunakan itu apa dan akan mengerahkan sesuai dengan initial root. Nah, get package ini adalah roots yang akan kita gunakan. Jadi ini di mana di dalam apps page itu nanti kita akan inisialkan beberapa roots yang akan digunakan. Oke, langsung saja ke home view. Di dalam file home view atau class home view itu tadi sebelumnya saya jelaskan memanggil atau extend get view home controller, di mana kita akan dapat menggunakan function yang ada di dalam kelas home controller tersebut. Yang pertama, home view akan menjalankan scaffold, lalu di mana di scaffold ada app bar. Nah, di mana app bar ini saya inisialkan default app bar tersebut. Nah, ini kelas default app bar di mana menggunakan beberapa parameter atau pointer, yaitu ada title, ada icon color, background color, dan text color. Nah, ini inisialkan untuk menampilkan mengembalikan nilai widget di dalam default app bar tersebut, karena tipe dari app bar itu adalah widget juga. Nah, di body itu mengembalikan nilai widget, tipe datanya widget. Nah, di sini saya menggunakan function build body, dan di build body ini akan dijalankan di mana akan mengembalikan widget juga, tipenya di widget. Nah, di mana mengembalikan kelas analog clock widget. Nah, di sini juga saya inisialkan kelas namanya analog clock widget, di mana ada beberapa parameter yang dapat digunakan seperti dialog build color, hour handle color, dan sebagainya. Nah, di mana kelas ini juga akan mengembalikan widget, yaitu widget di mana di sini ada OBX yang artinya nge-stream data dari ini adalah salah satu kelas yang dimiliki oleh GetX, yaitu OBX untuk stream data. Nah, di mana ini berfungsi jika ada perubahan di controller, karena di sini kita inisialkan controller memanggil pointer yang ada di kelas home controller, maka setiap variabel date time ini berubah, maka ini akan juga berubah. Itu artinya stream data. Nah, di mana di dalam kelas analog clock widget ini mengembalikan widget juga, di mana itu akan memanggil kelas analog pointer. Nah, di dalam analog pointer ini extend custom pointer. Nah, di sini ada beberapa default parameter yang digunakan, dan berikut function-function dari analog clock pointer tersebut. Nah, ketika ini akan dikembalikan ke dalam analog clock widget, itu juga dikembalikan ke dalam home view. Oke, nah, di mana di dalam home view ini di dalam function build body itu mereturn column, dan di mana cross elementnya adalah center atau tengah. Nah, ini juga sebelumnya saya menggunakan package, itu ada namanya package notification, dan juga style widget. Nah, style widget ini bukan ini hanya untuk meringankan kita dalam membuat sebuah mendesain sebuah desain yang kita gunakan. Contoh misalnya nih, di dalam style widget itu default code native code
di dalam Flutter contoh row itu kan seperti ini tuh, contoh misalnya kita buat satu widget deh, widget as return row children, dan ini menampilkan menampung widget juga, misalnya teks data deh. Nah, kalau dari default dari Flutter itu sendiri itu code-nya seperti ini. Nah, namun kalau kita menggunakan style widget itu lebih membersihkan code sih, lebih kayak clean code lah. Nah, jadi kalau untuk menggunakan style widget itu hanya seperti ini. Dan kita bisa buat ke column atau ke row atau ke stack. Kita ada beberapa fungsi yang bisa dapat digunakan, contoh row. Nah, jadi bisa memenggal beberapa code itu gunanya saya menggunakan package ini sangat membantu untuk para programmer dalam mendesain sebuah aplikasi. Nah, baik, langsung aja langsung aja kita coba untuk menjalankan aplikasi ini. Nah, di sini kita coba run untuk hasilnya. Oke. Nah, berikut tampilan dari aplikasi yang saya bangun. Nah, di mana ini tampilan home. Untuk mencoba menjalankan kita setting alarmnya atau set alarm. Contoh kita bikin di jam, sekarang itu ada jam 10.59, kita bikin di jam 11 deh, 00 lewat 1 detik. Kita set. Nah, kita tunggu, kita coba tutup. Kita tunggu sebentar. Cukup lama ya. Tidak keluar ya. Oh, sorry. Oh ya, sebentar. Oke, notifikasinya berhasil. Ketika kita klik, maka harusnya dia kembali. Nah, contoh kita ini posisi di mana notifikasinya tampil ketika foreground atau sedang terbuka. Kita coba satu notifikasi ketika tertutup. Ini sekarang jam 11.00 lewat kita bikin 40 detik deh. Kita set, kita dispose. Nah, notifikasinya tampil ketika kita klik, akan mengarahkan ke home view tersebut. Nah, menampilkan sesuai dengan yang kita set tadi. Nah, ketika kita mau setting alarm, itu akan menampilkan alarm yang akan diset seperti ini. Nah, ketika setnya aktif, maka ini akan tertutup atau di visible-nya false.
Oke, itu aja mungkin penjelasan yang saya sampaikan. Jika ada kekurangan sebelumnya mohon dimaafkan. Terima kasih.